Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Sahabat sekalian yang saya hormati, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fadilah daripada Asma Jaljalut Suro. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jaljalut itu ada dua, ada Jaljalut Kubro, ada Jaljalut Suro. Tapi kali ini saya akan menyampaikan satu bait dari Jaljalut Suro. Penjelasan ini saya ambil dari kitab Mamba'u Usulil Hikmah. Seperti ini kitabnya. Jadi Mamba'u Usulil Hikmah, karangan dari Al-Imam Al-Kabir wal Hakim Asy-Syahir Abil Abbas Ahmad ibn Ali Al-Buni. Kitab ini diterbitkan di Haramain. Sebelumnya juga pernah diterbitkan di Sangkofuro Jeddah. Baik, di sini dijelaskan di halaman 100 mengenai tentang Jaljalut Suro. Bait pertama dari Jaljalut Suro adalah bada'tu bi bismillahiruhi bihihtadat ila kasfi asrori bi batinihin tawat. Ini adalah bait pertama dari Jaljalut Suro. Apa faidah dari bait ini? Di sini ada beberapa faidah. Yang pertama mengenai ilmu tentang kewibawaan dan dicintai banyak orang. Ini fadilah yang pertama. Yang kedua, sebagai penerang hati, sehingga orang yang membaca ini bisa cepat mendapatkan ilmu hikmah. Terus yang ketiga, sebagai doa penglaris bagi orang yang berdagang atau untuk menarik pelanggan. Terus yang keempat adalah untuk kekayaan atau pesugihan menggunakan Jaljalut Suro ini. Baik, kita bahas dari awal. Di dalam kitab Mamba'u Usulil Hikmah ini dijelaskan, man wadaba ala qiraati hadzal bait fi kulli yawmin 30 marrah nalal muhabbah wal mahabbah war rif'ah. Barang siapa yang membiasakan membaca ini, yaitu bait pertama dari Jaljalut Suro, yaitu bada'tu bi bismillahiruhi bihihtadat ila kashfi asrori bi batinihin tawat. Dibaca 30 marrah, 30 kali setiap hari. Nalal muhabbah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari orang-orang. Wal mahabbah, dan kewibawaan. Wal rif'ah, dan diberikan hidup mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fadilah yang pertama. Jadi untuk mendapatkan fadilah yang pertama, yaitu tadi untuk kewibawaan dan dicintai oleh banyak orang, maka bacalah bait yang pertama ini sebanyak 30 kali setiap hari. Kemudian fadilah yang kedua adalah sebagai penerang hati, sehingga orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan ilmu hikmah, sehingga orangnya menjadi orang yang tidak gampang stres, orangnya tidak gampang sedih, tidak gampang susah. Maka bacalah bait pertama ini daripada Jaljalut Suro. Berapa kali? Wa man wadaba ala qiraatihi 18 marrah fi kulli yaumin tafajjaratil hikmatuh min qalbihi wanjalat zulmatuhu.
Barang siapa yang membiasakan diri membaca Jaljalut Sughra bait pertama ini sebanyak 18 kali setiap hari, maka dia akan diberikan hati yang terang sehingga bisa mendapatkan ilmu hikmah, dan dia juga akan keluar dari kegelapan hatinya. Artinya orang yang gelap hatinya itu orang yang sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan ini sangat penting bagi kita semua, sehingga kita mempunyai hati yang terang benderang, sehingga semua apa yang diberikan oleh Allah bisa kita lihat, bisa kita syukuri, sehingga ketika seorang mempunyai hati yang terang benderang, mempunyai hati yang dipenuhi dengan cahaya Allah, maka gampang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua ilmu itu bisa kita dapatkan. Ini fadilah yang kedua dari bait pertama Jaljalut Sughra ini. Kemudian yang ketiga ini adalah doa sebagai doa penglaris atau sebagai penarik pelanggan. Nah, hal ini cocok untuk kita semua yang misalkan berdagang, sudah berusaha dagangan kita dibagusin, ternyata masih biasa-biasa saja, maka amalkan ini sesuai dengan apa yang ada di kitab Mamba'u Ushulil Hikmah ini. Barang siapa yang ingin dagangannya laku atau laris, maka di sini dijelaskan, idza talaha syahsun adada hurufiha sab'ami'atin wa sittatin wa thamanina marrah. Barang siapa yang membaca bait tadi, yaitu bait dari Jaljalut Sughra bait pertama, bada'tu bi bismillahi bihihtadat ila kasfi asrari bi batinihin tawat, ini sebanyak 786 kali, maka insya Allah dagangannya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kelancaran, dengan syarat ini dibaca selama 7 hari berturut-turut. Kemudian setelah 7 hari berturut-turut itu dibaca setiap selesai sholat, dibaca cukup 3 kali. Ini yang perlu dilaksanakan oleh kita semua ketika kita ingin dagangan kita laris, maka bacalah sebanyak 786 kali 7 hari berturut-turut. Kemudian setelah itu cukup dibaca 3 kali setelah selesai sholat. Ini yang terkandung di dalam kitab ini, fadilah daripada bait pertama Jaljalut Sughra. Bunyi teksnya adalah, aura wajibi doa. Jadi aura wajibi doa ini maksudnya adalah untuk melakukan, untuk apa ya, untuk supaya dagangan kita laku. Jadi dengan dasar ini yang sudah ditajrib oleh para ulama-ulama ahli hikmah, insya Allah ketika ini dilakukan sesuai dengan aturannya, maka hajat kita untuk melariskan dagangan kita insya Allah akan tercapai. Kemudian yang keempat adalah untuk kekayaan dan pesugihan. Artinya apa? Orang itu walaupun rezekinya itu banyak, rezekinya itu melimpah, tapi kalau tidak ditakdir menjadi kaya, maka selalu saja rezeki yang banyak atau uang yang banyak yang masuk kepada diri kita akan selalu keluar. Jadi tidak ada pembatas atau tidak ada benteng supaya harta yang kita dapatkan itu tidak kemana-mana.
Oleh sebab itu, maka termasuk daripada fadilah yang keempat daripada Jaljalut Sughra ayat pertama ini adalah sebagai benteng kekayaan, sehingga orang yang mengamalkan ini insya Allah ketika diamalkan dengan cara yang sesuai dengan kitab ini, insya Allah oleh Allah akan ditakdirkan menjadi orang kaya. Tapi perlu diingat, kekayaan itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lepas dari ikhtiar kita dalam bekerja. Berdoa tanpa bekerja itu adalah sebuah kemustahilan. Bekerja tanpa berdoa itu adalah sebuah kesombongan. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadi orang yang kaya, maka berusahalah untuk bekerja sebaik-baik mungkin, kemudian amalkan Jaljalut Sughra bait pertama ini. Bagaimana di sini teksnya? Wa min khawasiha anna man qara'aha salasami'ati marrah, 300 kali, mustaqbilas syamsi, dengan cara menghadap ke matahari, inda tulu'iha, ketika terbit. Jadi ketika matahari terbit, bacalah bait yang pertama ini sambil kita menghadap dan melihat matahari terbit. Seumpama kita berada di tempat yang tidak bisa melihat matahari terbit, maka cukup kita menghadap ke timur kalau di daerah Indonesia, karena matahari di Indonesia itu terbit dari arah timur. Maka cukup menghadap ke timur. Ketika matahari terbit, bacalah sebanyak 300 kali. Ketika dibaca dengan cara yang seperti itu, insya Allah akan hasil. Terus bagaimana kita mengetahui kapan waktunya matahari itu terbit? Maka alangkah baiknya kita mempunyai alat untuk mengetahui jam berapa matahari itu terbit. Biasanya ada di digital falak atau ada di waktu-waktu sholat yang ada di HP. Jadi ada aplikasi waktu sholat, di sana ada. Jadi tulu itu jam berapa. Jadi tulu itu ketika matahari terbit, itu bisa melihat dari sana. Sehingga apa? Setelah sholat subuh, maka kita sambil menunggu matahari terbit, ketika matahari terbit, bacalah ini sebanyak 300 kali sambil menghadap ke matahari terbit. Wa sholli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika setelah selesai membaca 300 kali, bacalah atau tutuplah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka razaqahullahu ta'ala min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Akan diberikan rezeki secara tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Oleh sebab itu hal ini perlu kita wiridkan, supaya kita oleh Allah diberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka dan tidak terlalu capek dalam menghasilkannya. Ini diantara fadilah daripada Jaljalut Sughra bait pertama ini. Maka di sini hatta yastaghniyal ghina attam, sehingga akan menjadi orang yang kaya yang sempurna. Nah, ini perlu kita pahami, bahwa kekayaan itu seperti yang saya sampaikan tadi, kekayaan itu tidak bisa datang secara tiba-tiba. Maka perlu adanya ikhtiar secara zahir, yaitu kita harus bekerja bagaimana menghasilkan uang, terus kemudian berdoa juga kepada Allah untuk mengharap beberapa atau mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan rezeki yang barokah, sehingga dari keberkahan itu kita oleh Allah diberikan kekayaan min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak kita sangka-sangka.
datangnya dari pintu yang tidak kita sangka-sangka, jumlahnya banyaknya tidak kita sangka-sangka. Oleh sebab itu, dari beberapa amalan yang saya sampaikan tadi, ini perlu riyadhah yang cukup. Artinya apa? Riyadhah yang cukup ini lakukan secara rutin sesuai dengan cara-caranya, mulai dari yang pertama yaitu untuk kewibawaan dan dicintai oleh banyak orang, maka cukup bacalah 30 kali setiap hari, waktunya bebas kapan saja. Kemudian yang kedua, sebagai penerang hati bagi kita sehingga kita mudah untuk mendapatkan ilmu hikmah, nurullah, yaitu nur dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, sebagai doa penglaris atau sebagai doa penarik pelanggan, sehingga kita didatangi oleh pelanggan dari mana saja. Kemudian yang keempat itu adalah untuk media untuk kekayaan atau pesugihan. Jadi perlu digarisbawahi, pesugihan di sini bukan berarti pesugihan yang membutuhkan tumbal seperti yang ada di luar-luar. Cukuplah amalkan ini, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita diberikan keberkahan dan kita akan semakin dekat dengan Allah karena berkat selalu berriyadhah, selalu berwirid, selalu mengadu kepada Allah. Insya Allah apa yang kita lakukan ini menjadi tambahan ibadah kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwa berdoa itu macam-macam. Ada yang berdoa untuk minta keimanan, ada yang berdoa untuk minta kekayaan, ada yang berdoa untuk minta kenikmatan hidup. Maka semua itu ketika kita lakukan hanya kepada Allah, maka semuanya oleh Allah akan dinilai pahala. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dan kepada teman-teman yang masih belum subscribe channel Imam Ghazali 99, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen, karena sebagai bentuk partisipasi sahabat-sahabat hingga channel ini terus berkembang, channel ini terus bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.